Nanti jam 5 lebih ya. Oh iya. Mari. Mari. Kelanjutannya, mari. Oh iya, aluminium. Sekarang dipotong. Gua malah mau foto body. Foto body di mana? Gua barang-barang harus berhati-hati jangan sampai tertinggal di satu tempat karena kami senang sekali mendapatkan laporan potong aja ibu terpisah dengan anaknya. Kami minta untuk berhati-hati terhadap barang-barang yang dibawa kami akan menampilkan juru kisah kami bersama Kak Ani ya. Bersama Kak Ani sore hari ini insya Allah pukul 15.30 akan segera dimulai juru kisah bersama Kak Ani. Ya, kepada para pengunjung dan para tamu sekalian, saya ingatkan kembali ya. Tolong untuk diwaspadai barang-barang bawaan Anda, terutama tas ya, jangan ditenteng di belakang, tapi pastikan tas ada di depan Anda untuk bisa diawasi. Dompet, handphone untuk senantiasa diamankan ya. Kami sering mendapatkan laporan atas barang Anda yang tertinggal ataupun terjatuh dan lain sebagainya. Untuk itu kami mohon kerjasamanya untuk para pengunjung tentang keamanan barang-barang Anda sendiri. Kemudian juga hampir setiap hari juga ada laporan tentang handphone yang tertinggal di dashboard motor ya. Untuk itu kepada para pengunjung yang baru saja datang, pastikan sebelum Anda meninggalkan motor Anda bisa menuju kembali barang-barang Anda. Masihkah ada yang tertinggal di motor Anda bisa meninggalkan kendaraan Anda dalam keadaan sudah aman dan nyaman. Baik, silakan untuk segera masuk di pasar Masjid Golkar atau di lantai 2 untuk kota yang masuk cukup. Ya. Silakan turunkan ke mbak-mbak dan ibu. Pasnya mohon untuk ditempel di depan, jangan di belakang ya. Waspada dengan barang-barang Anda. Kita senantiasa waspada dengan keadaan apapun juga, karena kejahatan timbul bukan karena memang ada niat, tetapi memang karena keadaan yang memaksa untuk bisa melakukan kejahatan tersebut. Terima kasih Pak TNI atas kunjungannya. Terima kasih sekali para pengunjung. Silakan untuk segera masuk ke Plaza Masjid Jogokarian. Silakan, mohon kuotanya masih cukup. Kita akan bersama-sama berbuka puasa dengan 4.000 porsi untuk sore hari ini. Insya Allah. Silakan bagi yang baru. Silakan, nanti dulu masih cukup. Silakan. Di lantai 2. Ya, silakan. Tanpa harus berpasak kaki, silakan ada langsung naik ke lantai 2. Di sana tersedia untuk buka puasa. Mengharapkan yang kami tidak dalam keadaan bermusuh.
Kalau belum silakan berwudu, kalau batal silakan berwudu. Di sini insya Allah ada 36 kamar mandi. Iya, terima kasih. Ya, saya ada dua, Pak. Ada dua, nyaman, penuh dengan fasilitas ya. Jangan tanpa harus melepas alas kaki. Dipakai saja alas kakinya, Pak. Dipakai alas kakinya, langsung naik ke lantai 2. Nanti di lantai 2 baru dicopot sendal atau sepatunya. Bagi yang mencopot sendal atau sepatunya berarti mereka yang berada di lantai 1 untuk bersiap berbuka puasa bersama. Ya, bagi para pengunjung yang ingin berbuka puasa bersama, kami himbau segera memasuki masjid karena nanti akan segera penuh oleh jamaah yang lain karena pada bersemangat masuk untuk berbuka puasa bersama. Bagi yang berhasil langsung saja ke lantai 2 dan tidak perlu membuka alas kakinya. Silakan ke lantai 2, tidak perlu membuka alas kaki, nanti dicopot di atas saja. Ada fasilitas untuk menaruh sandal atau sepatu di lantai 2. Oh iya, cuman kebagian aja. Ada sendiri. Kon ngetan aja nih. Baik para pengunjung sekalian yang berbahagia, barangkali di antara para pengunjung yang di belakang. saja kurang enak badan ataupun juga perlu pertolongan pertama, kami dari panitia Kampung Merabaju untuk varian yang ke-22 sudah siap untuk membantu Anda dengan mendirikan pos kesehatan yang tempatnya ada di sebelah utara masjid, ada di perempatan ke utara 20 meter. Di sana ada pos kesehatan yang bisa Anda kunjungi, bisa Anda gunakan apabila Anda memang memerlukan perawatan ataupun pengobatan pertama. Baik para pengunjung sekalian yang berbahagia, jarum jam bisa menunjukkan pukul 17 kurang 10 menit ya. Silakan Anda yang belum bergabung bersama kami, silakan untuk segera bergabung. Saat lagi kita akan mengikuti yang kisah bersama juru kisah dari Anik. Kemudian nanti kita akan sama-sama untuk menikmati buka puasa untuk sore hari ini yang telah disiapkan oleh Sih yang bikin gak jalan nih. Masjid. Baik para pengunjung yang berbahagia, silakan masuk bagi dulu kalian langsung naik lantai 2 dengan menggunakan sandal dan sepatu.
10.000. Oh, ini pakai sepela. Ya? Foto dah. Jadi problem ni. Kurang lebih ada 413 lapak pelaku UMKM yang pada sore hari ini dan setiap sorenya berdagang menggelar dagangannya di sepanjang jalan Tugu Karen ini untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pengunjung sekalian. Tentunya Anda sekarang ini akan memilih berbelanja jajanan atau minuman yang tersedia. Terima kasih untuk para pengunjung dan para tamu semua ada mahasiswa yang terus serta berbagian untuk memeriahkan semarak pasar sore Kampung Rapat Tugu Karen yang ke-22 untuk kali ini, dan kami berharap sebenarnya Anda menikmati suasana sore di sore hari ini. Anda bisa bergabung bersama kami di sini untuk mengikuti Yogyakarta berkisah dan juga berbuka puasa. Silakan Bu, masuk. Ya, masuk saja langsung. Oke. Ya kan belum. Mana ya? Mau asal. Yang potong-potong. Syafaat apa tuh? Oh enggak, saya malah ngomong. Syafaat apa dek? Ya salah. Gak tahu kok kepengen syafaat apa? Saudara kiamat itu kejadiannya sangat Kue anu. menang. Yang itu donat isian. Semuanya hancur paku-pakunya dunia lepas. Kalau pakunya pintu itu lepas, apa yang terjadi? Kalau dunia pakunya lepas, apa yang terjadi? Hancur. Apa yang terjadi? Tanahnya terbelah. Bingung nggak kalau tanahnya terbelah? Ada apa kalau tanahnya terbelah? Terjadi guncangan yang sangat dahsyat. Kemarin yang malam-malam ada gempa, lari-lari siapa? Ada yang lari ya? Takut kalau ada gempa? Takut nggak kalau ada gempa? Apalagi pas hari kiamat gempa ya, bikin ibu-ibu yang lagi gendong adik bayinya sampai gitu. Sudah
ditolong sama Nabi Muhammad mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Mau ditolongin kemana? Ajaran Nabi Muhammad. Salawat dulu dari para ulama Muhammad. 1, 2, 3. Semoga Kak Ani, adik-adik semua, bapak ibu, kakak-kakak, mbak-mbak, mas-mas, semua besok dapat syafaat dari Nabi Muhammad. Tepuk satu, anak soleh, tepuk tangan, duduknya anteng-antengan. Anak soleh duduknya anteng-antengan. Ditanya sama Kak Ani, siapa luar biasa, pencipta langit lautan manusia. Masjidil Aqsa. Lingkungan besarnya disebut apa? Baitul Maqdis. Kak Ani dikasih tahu, panitia mau titip hadiah 5 buat adik-adik yang duduknya paling tertib mendengarkan. Yang paling tertib mendengarkan dapat hadiah. Apa ini dititipi 5 hadiah untuk yang duduknya paling tertib. Masjidil Aqsa itu di mana sih letaknya? Palestina. Pertama kali Masjidil Aqsa didirikan oleh Nabi Adam. Kok Ayu nggak cerita Nabi Adam? Bukan Nabi Adam yang membangun, tapi yang membangun kembali. Sudah dengan karena bapaknya khawatir Daud itu badannya kecil, kalau latihan perang
ya. Daud bilang, ya ayah, aku berangkat menggembala domba. Dikiranya menggembala domba itu gampang. Ternyata di gurun pasir banyak yang mengintai dombanya yang digembalakan Daud. Siapa yang mengintai? Ada yang tahu? Singa, serigala, ada beruang besar mengintai domba-dombanya. Aduh, nanti kalau kubiarkan serigala itu, kubiarkan singa gurun, dan kubiarkan itu beruang, dombaku lama-lama habis. Aku harus berpikir, harus membawa apa ya supaya dombaku selamat. Sebentar, aku pikir dulu. Daud mencari mana ya? Nah, Daud bawa apa? Ketapel. Ketika ada singa gurun, Daud tidak takut. Dia ambil batu kerikil, ketapelnya ditarik. Singanya baru singanya lari, beruangnya lari, kena kerikil yang dilempar pakai ketapel. Ternyata menggembala domba itu tidak mudah loh. Ternyata ada yang masalahnya juga yang mengintai, tapi bapaknya nggak tahu. Suatu hari Daud sedang asik menggembala dombanya. Ambil nggak langsung belok. Enak tuh sih. Ingat ngejar Pak tentara yang mau mendatangi rumahnya bapaknya. Sampai di rumah ternyata bapaknya baru buka surat. Jalut tertawa. Talut, pasukanmu cuma sedikit. Kalau begitu suruh lawan aku satu-satu. Kata Jalutnya bilang itu. Raja Talut mulai bingung. Waduh, kok pasukanku banyak berkurang ini? Gimana ini? Padahal Jalut mintanya satu-satu. Raja bilang, ayo, siapa di antara pasukanku yang mau berani menghadapi Jalut? Diam. Besar banget Jalutnya Raja. Aku tidak berani kalau sendiri. Kalau bareng-bareng aku berani Raja. Ayo satu-satu. Raja Jalut cuma mau satu-satu. Dipanggil. Kok masih tidak ada yang berani? Ayo siapa yang berani? Ada nggak yang berani? Loh kok malah guru? Ada nggak yang berani? Oh aku di sana. Raja Jalut bilang, siapapun yang berani melawan Jalut akan kuberikan setengah hartaku. Ayo sini maju siapa yang berani? Tetap takut Raja kalau cuman sendiri. Kalau bareng-bareng ya aku berani Raja. Raja, itu kok ada anak kecil dekat Raja maju. Mana anak kecilnya? Ternyata Daud, anak yang kecil, paling kecil di antara rombongan maju. Anak kecil, memangnya kamu berani menghadapi Jalut? Berani nggak? Berani. Mau melawan apa kau? Mau melawan dengan apa? Wah, Talut nanya sama Daud. Daudnya bilang apa? Raja, meskipun aku kecil, tapi aku biasa melawan singa gurun. Aku biasa melawan beruang yang besar. Raja, aku punya senjata. Ting!